Ustazah, bolehkah kita mengikuti imam di TV? Mana boleh ya, bahwa dalam sholat itu satu tempat satu waktu. Kalau kita ikut imam di TV, kita satu tempat dengan satu waktu dengan mereka, tapi tidak satu tempat ya. Kita satu waktu tapi tidak satu tempat ya. Siap ya. Sesi kedua kuliah kita guys. Anak kuliah geng. Hai, mantap. Dosennya itu aja siang malam ceritanya. Oke ya. Nah, Ustazah, oke, senyummu bikin jantung berdegup. Coba setel jantungnya itu. Jangan degup kali, setel sedikit, mainkan volumenya, ini equalizernya dimainkan lah, diatur lah, mana ceritanya. Zina mata untuk suami yang suka TikTok sama wanita lain, tetap itu berdosa ya. Sesuatu yang menghantarkan kepada dosa itu adalah dosa ya. Jadi harus diingatkan ya. Ustazah, memakai mukena selain warna putih nggak masalah. Dulu memang ada dalil alaikumus sauda wal baida inda shalah. Disunahkan kalian pakai baju hitam dan putih ketika sholat. Tapi sekarang udah boleh warna-warni. Karena dulu itu tujuannya adalah khaliful yahud, membedakan diri kita dari orang non muslim. Kalau sekarang kan kita nggak perlu lagi membedakan. Jangankan sholat, tawaf pun boleh pakai baju warna-warni sekarang. Ya, siap Mbak Iwish. Oke, Ustazah, oke, apa hukumnya bagi berhutang apabila si pemberi hutang sudah mengikhlaskan dengan terpaksa? Nggak ada ikhlas yang terpaksa. Kalau dia udah mengikhlaskan, udah benar-benar diikhlaskan, maka si orang yang berhutang tidak wajib menggantinya lagi. Tapi kalau dia terpaksa, berarti dia belum ikhlas, tetap akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Ustazah, kalau sholat malam tahajud 4 rakaat berapa kali salam? 2 kali salam bagus. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, aku banyak dosa. Efek dosa yang pertama, kalau kita selalu melakukan dosa, doa-doa kita tidak diijabah. Yang kedua, kalau kita melakukan dosa, ilmu susah masuk ke otak kita. Yang ketiga, kalau kita melakukan dosa, kita akan menjadi urusan kita menjadi sulit. Mau ngurus KTP sulit, mau ngurus kartu keluarga sulit, pokoknya urusan kita menjadi sulit. Kemudian yang keempat, kalau doa adalah efek daripada dosa adalah kita menjadi orang yang hati menjadi tidak tenang. Nah, itulah efek dari dosa ya. Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat suratnya cuma 1 aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi setiap rakaat baca ayat pendek ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Hukumnya saya lagi sholat, ada yang batalin. Siapa yang batalin? Maksudnya ada yang batalin gimana maksudnya? Ustazah, oke, sama-sama ya, thank you ya, siap Mbak Mai Zahara, Mbak Dani ya, siap Mbak Atin. Ustazah, oke, boleh dijadikan doa surat Al-Baqarah 285 sampai 286. Oh iya, itu kan artinya doa, boleh sekali ya. Ustazah, mengambil uang anak sendiri nggak boleh. Kalau dia, apalagi kalau dia sudah balik ya, meminjam harus dikembalikan ya. Ustazah, kalau arisan barang riba apa enggak ya? Tergantung cara arisannya Mbak. Bagaimana caranya arisannya? Kita harus tahu dulu Mbak, aturan mainnya. Baru kita bisa melihat itu riba atau enggaknya ya. Sholat qobliyah telat karena bangun setelah subuh dan selesai, apakah masih boleh? Sholat qobliyah boleh selagi masih ada waktu sholatnya. Kalau waktu sholatnya masih ada, itu masih boleh banget kok untuk melakukan qobliyah ya. Oke. Ustazah, oke, saya lagi sholat ada yang beli, dibatalin. Nah itu dia. Kalau punya kedai itu harus punya pamflet. Lagi sholat, letakkan tuh di atas etalase. Nah orang tuaku juga pada masanya jualan. Jadi kalau mereka sholat, mereka tulis lagi sholat. Nanti habis sholat dia juga pasti orang tahu dia bakal ke kedai itu. Mas, jangan dibatalin sholat karena orang beli garam.
Ya, nah Ustazah, oke, sebentar. Niat pahala wakaf Quran untuk keluarga sendiri gimana ya bagusnya? Boleh. Ya Allah, saya wakaf Quran. Dengan wakaf ini sehatlah keluarga saya, ya. Kemudian lapanglah kuburan ya, orang tuaku yang telah meninggal, ringanlah sisa kuburnya. Itu ya, seperti itu ya. Ustazah, niat pahala wakaf untuk keluarga sendiri, udah ya. Ustazah, oke, bolehkah berdoa ada kata-kata hamba yang hina ini? Boleh, kalau sama Allah boleh. Tandanya kita merendah di hadapan Allah ya. Ustazah, saya anak kerja, gajinya dikasih mamanya semuanya. Apa itu nggak apa-apa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya biar mamanya yang mengelola, bagus. Tapi kalau tujuannya semua buat mama, ini mama harus pandai bahwa anak itu punya masa depan. Ya, anak itu punya masa depan dan itu harusnya adalah haknya dia. Ya, kalau dia ingin memberi sebagian boleh, tapi aku pikir dia cuma minta simpankan aja sih, biar lebih terkontrol ya. Ustazah, oke, sholat awabin di rakaat kedua boleh berhenti sebentar. Berhenti maksudnya gimana berhenti? Ustazah, berhenti gimana Mbak? Kalau nengok orang sakit bersama ibu-ibu, apakah kita harus doa sendiri atau dipimpin? Kalau Mbak bisa mimpin doa berjamaah, bagus. Tapi kalau enggak, Mbak sholat doa sendiri aja ya. Nah, kalau kita zikir ngantuk, terus kita mau sholat, wudhu lagi enggak juga enggak apa-apa. Ngantuk tidak membatalkan wudhu. Kalau sholatnya kayak gini, atau duduk atau tidurnya kayak gitu nggak batal ya. Mengantuk tidak maksudnya mengantuk sebelum sholat batal wudhu enggak, kecuali kalau tidur lelap itu baru batal. Oke. Sholat sunat qobliyah subuh bolehkah baca kunut? Nggak usah ya. Ustazah, oke gitu ya. Imam lagi baca doa, makmum sambil zikir astagfirullah, boleh, nggak masalah. Tapi kalau bisa aminkan aja doa imam tuh ya, aminkan aja doa imam tuh ya. Ustazah lagi ngaji azan, boleh disambung sampai habis lembar. Diam dulu ya, diam dulu. Jawab azannya dulu. Baru kemudian teman-teman melakukan lanjutkan lagi bacaan ya. Oke, Ustazah, saya mau tanya. Rotibul haddad itu panjang ya. Ya, bisa diamalkan di hari Jumat atau di maghrib menjelang isya di hari Jumat. Ustazah, di rakaat kedua, maksudnya di jeda ya nggak apa-apa. Sholat di jeda nggak apa-apa setiap 2 rakaat. Ustazah, menemani suami makan atau sholat dulu. Jika suaminya udah lapar banget, boleh temanin dulu. Ya, lalu kemudian teman-teman sholat. Karena statusnya kedua-duanya sama-sama wajib. Menyenangkan hati suami dan bertakwa kepada Allah. Oke. Ustazah, bolehkah sholat qobliyah subuh jam 5? Soalnya bangunnya kesiangan. Qobliyah subuh bisa dikerjakan walaupun udah jam 5. Pokoknya selagi masih ada waktu subuhnya. Selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa ya. Ustazah mau tanya, batas waktu sholat isya itu jam berapa? Saya suka jam 4 sekalian tahajud. Nah itu yang gak boleh sering-sering Mbak. Nggak boleh ceritanya begitu ya. Jadi sholat isya itu adalah sampai sepertiga malam terakhir. Memang sholat isya itu waktunya cukup panjang. Tapi kita tidak boleh sengaja untuk menunda sholat isya ke sholat tahajud. Dengan sengaja nggak boleh. Tapi kalau ketiduran boleh. Kalau dengan sengaja nggak bisa. Kenapa? Karena tabiat sholat tahajud itu di awal, sholat isya itu di awal waktu. Sementara sholat tahajud itu di ujung waktu. Ya, jadi nggak boleh kayak gitu. Dijadikan kebiasaan. Jadi sholat isya usahakan di awal waktu ya. Ustazah, kalau kita tidak hafal doa kunut, nggak ada masalah. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut, maka nggak masalah ya. Ustazah, anak pinjam uang apa, terus lupa tapi ngasih jatah tiap bulan. Apa orang tua menanyakan itu atau tidak? Kalau tidak mau menanyakan, ikhlaskan.
Misalnya anak punya utang sama kita, tapi dia ngasih uang kita tiap bulan. Perlu ditanya nggak? Ya tergantung Mbak. Kalau Mbak mengikhlaskan, Mbak nggak perlu tanya. Tapi kalau Mbak tidak mengikhlaskan, baru Mbak perlu bertanya ya. Ustazah, oke. Berdosakah saya sholat sambil buka pintu kalau karena anak pulang kerja? Batal lah sholatnya. Ya kan? Buka pintu. Apa kabar bro? Batal lah dia. Nggak bisa. Tapi kalau anak kecil bisa. Misalnya kita lagi sholat, terus anak kecil lari keluar rumah. Kita angkut dia ke dalam, kita kunci pintu, lanjutkan sholat. Itu boleh asal tidak bersuara. Tegak anak kita di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kiri, arahkan sujud kemana gitu. Boleh, nggak ada masalah. Amin, amin, amin ya. Apa kabar bro? Ya, siap Pak Dr. Siregar. Kalau haid mau al-barzanji nggak masalah. Wanita haid boleh sholawat, boleh berzikir, mengingat kekurangan diri, ngulang-ngulang hafalan, boleh. Ya, sholat tahajud, taubat witir, doanya sekaligus, nggak apa-apa. Lakukan dulu semuanya, baru doa dan zikir, nggak masalah sih. Terutama bagi teman-teman yang suka buang angin ya. Ustazah, kenapa akhir-akhir ini mendekati mau berangkat umroh, kadang berat banget untuk ibadah tengah malam? Nggak apa-apa, malas itu biasa. Yang penting tetap dikerjakan. Saya malas sholat duha Ustazah, nggak apa-apa malas itu. Nggak masalah guys ya. Yang penting tetap dikerjakan. Saya sering bilang kepada teman-teman semuanya yang udah dengar maupun yang belum dengar bahwa begini, kita itu ibadah tidak usah kalau kita semangat. Kita nggak perlu semangat dalam ibadah. Yang penting kita tanggung jawab dan konsisten. Malas itu nggak apa-apa. Yang penting tetap kita kerjakan. Nah itu intinya ya. Semangat itu nggak bakal lama menemani kita. Sebentar aja dia pergi entah kemana itu. Semangat itu cuma punya apa namanya, yang penting konsisten, betul. Emangnya aku nggak ada malas juga, walaupun mungkin karena aku suka dengan apa yang aku lakukan, ritme kemalasannya kurang. Tapi pernah nggak? Ya pernah deh. Tapi tetap kan aku kerjakan. Nah sehingga teman-teman tidak melihat aku malas, padahal dalam hati ada burnout ya. Banyak teman-temanku yang seprofesi dengan aku punya beberapa aktivitas ya, itu burn out guys, mereka putus asa. Nah aku berpikir kalau seandainya dalam ibadah, dalam pekerjaan kita putus asa, nah itu kita nggak akan jadi orang yang benar gitu ya. Jadi nggak apa-apa males ya, yang penting teman-teman tetap kerjakan ya. Oke. Ustazah, sholat sambil menjawab salam tamu boleh nggak? Sholat sambil menjawab salam tamu, kalau sholat wajib diam aja ya. Ustazah, bagaimana hukumnya ikut arisan kurban? Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Kirain aku aja yang males. Oh ya enggak dong, semua orang punya rasa malas, cuman bedanya orang itu tetap kerjakan, itu aja. Ustazah, kalau orang belum akikah boleh nggak berkurban? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, gimana ya? Oke, Ustazah, mana yang baik menghafal surat atau mengaji Al-Quran? Kalau belum pandai baca Quran, paling baik adalah belajar baca Quran sampai bisa. Kalau nanti udah bisa, sediakan waktu untuk membaca sebentar, lalu kemudian sediakan waktu untuk menghafal sebentar. Gift TikTok hukumnya apa? Gift TikTok itu hukumnya sedekah. Jadi teman-teman nanti dapat pahala sedekah ya. Ustazah, berzikir dalam hati boleh? Boleh, nggak masalah ya. Zikir dalam hati, zikir sambil baring, selonjoran, boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udah wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Siap Mbak Mona, Mbak Cumi ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, siap ya. Sebentar ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Sehat selalu ya guys. Oke. Ustazah, kalau habis mandi wajib sebelum zuhur, sholatnya dikodok nggak?
Kalau kita habis haid, kita sholat di waktu itu. Tapi kalau seandainya kita sucinya zuhur, kita baru mandinya asar karena satu dan lain hal, nggak boleh karena lalai, zuhurnya bisa diqodo, ya. Siap Mbak Ririn ya. Oke, siap. Maaf ya, yang nggak terbaca ini aku minta maaf. Kita tiap hari kok guys ya. Khususnya kalau Al-Quran, baca Al-Quran sambil bereskan tempat tidur. Karena bacaan tersebut kebetulan hafal. Nggak apa-apa. Alladzina dzkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh, nggak masalah kok teman-teman ya. Ustazah, kalau mau berangkat jauh sholatnya apa? Sholatnya sholat safar namanya. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, adakah zakat kalau diterima uang hasil kontrakan rumah atau nunggu 1 tahun dulu? Setiap bulan boleh dikeluarkan. Itu namanya zakat profesi ya. Ustazah, saat sholat tiba-tiba ada tamu ya, lalu kemudian alangkah baiknya bacaannya dikeraskan. Benar nggak Ustazah? Boleh dikeraskan ya, tetapi tidak wajib dikeraskan. It's so different. Ini beda ya teman-teman ya. Boleh dikeraskan tapi nggak wajib ya. Tapi kalau sholat sunnah boleh dibatalkan. Boleh nggak sholat sambil nangis? Boleh. Yang penting jangan meratap, jangan ngomong ya, jangan ngomong gitu ya. Oke. Jadi nangis aja. Cuman masalahnya kalau terisak-isaknya saat Al-Fatihah itu yang susah. Contoh misalnya nih, nangis. Itu nggak boleh, itu ulang lagi tuh. Jadi bolehnya nangis, berhentinya di wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Nangis sedikit. Gitu ya, kayak Mbak Indra gitu nangisnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak gitu guys. Pura-puranya itulah guys bunyi nangis. Boleh, tapi nggak boleh nangisnya berhenti membacanya di tengah kalimat. Di tengah kata nggak boleh. Oh itu nggak nangis ya? Gitu nggak nangis ya? Oh iya. Iya sih. Oh bukan nangis kayak gitu ya. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Ustazah, kalau di saat kita lagi mendawamkan zikir atau wirid, so kita minum boleh? Boleh lah, nggak ada masalah. Zikir sambil minum nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, wudhu, setelah wudhu aku lapar, makan, batal nggak? Makan minum nggak batal wudhu guys, kecuali makannya sambil kentut baru batal. Ya makan minum, makan pecel lele, ya nggak batal guys, nggak batal wudhu kita, kecuali makan daging unta baru batal ya. Oke, nangis dengan cara masing-masing ya. Tidur dalam keadaan tengkurap itu makruh. Jadi tidur itu jangan telungkup dan telentang. Tidur itu miring ke kanan. Upayakan kanan itu kiblat. Tapi awalnya aja. Jangan sampai pagi kanan terus setruk pula nanti guys. Oke, datang haid suami minta dilayani nggak boleh ya. Suruh suaminya mainkan kopling, hati-hati dengan tikungan ya. Ustazah, kalau lagi haid ngirim Al-Fatihah nggak jadi masalah ya. Oke. Gitu ya Ustazah. Oke, sebentar ya. Kalau terlambat terus saya sholat qobliyah subuh dulu baru tahiyatul masjid, apa boleh? Boleh, memang qobliyah subuh dulu baru tahiyatul masjid. Bahkan ada sebagian yang mengatakan kalau udah qobliyah itu sudah sama dengan memuliakan masjid ya. Oke, makan pecel lele nggak batal. Kalau makan unta baru batal. Ustazah, oke sebentar. Sholat saya cuman bisa baca ayat pendek itu aja. Apa boleh? Aku tenangkan lagi hati Mbak yang bertanya. Mbak nggak usah. Itu bukan hadis Pak Rio Andrio, itu adalah fikih. Jadi Pak Rio ini jarang disampaikan di Indonesia karena memang ini tidak ada unta di Indonesia, makanya Pak Rio baru dengar. Aku pun jarang nyampaikan ya. Oke, iya daging unta tuh membatalkan wudhu sebenarnya. Cuman jarang kan kita sharing, kita share jarang. Wajar teman-teman kaget ya. Oke, makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Oke. Tadi apa? Sholat itu aja. Nah, saya coba senangkan hati Mbak yang baca ayat pendek yang baca ayat pendek setelah Al-Fatihah itu aja, bukan cuman Mbak.
teman-teman kita yang sedang ngetik ini kayak Pak Odi, Pak Handoko, ya, Mbak Trio tadi, ya, Mbak Indrawati Situmorang, Mbak Tin, teman-teman kita nih rata-rata ini sholatnya pakai kulkul aja Mbak. Nah, rata-rata. Jadi tenang aja tuh, ya, Kang M itu sholatnya kulkul aja itu, ya. Walaupun mereka ngerti baca Al-Lahab, mereka paham Al-Kafirun, ya, mereka hafal baca baca apa namanya, baca Yasin 5 ayat pertama, ya. Cuma masalahnya yaitu tadi, kalau sholat mereka itu aja. Nah, kok bisa tahu saja, nampak aku dari aura-auranya, ya kan. Jadi tapi nggak masalah. Nah itu kan Mbak udah lihat yang ketawa itu adalah sama dengan Mbak, so nggak ada masalah, ya. Saya juga, ya kan. Nah tapi nggak masalah, ya, itu artinya bagus kok, ya kan. Tapi ganti-ganti lah guys, buka aib sah. Tapi ganti-ganti lah guys, gantilah dengan naik kursi sikit, ya kan. Yasin 2 ayat pertama kek, Ad-Duha kek 1 ayat, jadilah, ya kan, pada nggak goyang. Nah ya, oke. Ustazah, boleh nggak berhutang untuk beli hewan kurban? Kalau teman-teman, kurban itu kan hukumnya wajib kan, hukumnya sunnah kan. Kalau teman-teman berhutang untuk berkurban sebenarnya boleh, asal jangan riba. Tapi status hukumnya bayar hutangnya wajib loh, hati-hati ya. Ustazah mengingatkan suami sholat, apakah setiap sholat apa cukup di hari itu? Tidak harus sampai setiap hari, ya. Boleh sekali seminggu, sekali 3 hari boleh. Sama dengan mengumumkan barang yang hilang. Kalau barangnya itu berharga, teman-teman harus umumkan, ya, selama 1 tahun, bayangkan. Tapi boleh sekali seminggu, sekali sebulan. Kalau nggak sanggup mengumumkan, nggak usah ambil barang temuan itu, ya. Ustazah, oke. Semenjak ikut live Ustazah, kadang-kadang suka ganti kok ke ayat kursi. Mantap juga ya guys, berarti sindiran dahsyat aku ya guys. Peganti suratnya dengan ayat kursi ya guys. Siap Mbak ya. Oke. Kalau sholat apa harus ganti baju? Sangat disarankan ketika teman-teman punya pekerjaan yang dikhawatirkan tersentuh najis. Itu bagian dari adab saja sih, ya. Ustazah, bolehkah kita tidur ditemani suara murotal? Ya jelas boleh. Aku kan spill super care murotal rukyah tuh guys, didengerin sambil pagi sampai pagi, nggak ada masalah, iya kan? Nah, kebagus malah, ya, daripada didengerin suara nyanyi kan. Ustazah, sedekah subuh kita sedekahkan, kita transfer ke adik kita, mantap, kakak yang baik, bagus banget ya. Ustazah, bolehkah sholat tahajud di jam 4 langsung sholat subuh? Bebas, yang penting sebelum azan subuh. Misalnya nih teman-teman sholat qobliyah, misalnya nih teman-teman sholat suhurnya jam 4.30, lalu kemudian teman-teman sholat subuhnya di jam 4, boleh aja, ke tahajudnya di jam 4, nggak masalah ya. Oke, gitu ya, nggak masalah. Yang penting sebelum azan subuh. Siap Mbak Indra ya. Apakah boleh ketika tidur dengan suami hanya menggunakan pakaian dalam? Sebenarnya tidur tanpa busana itu mendatangkan kefakiran dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi kalau bisa jangan dipakai bajunya. Aku pula nyuruh pakai baju guys, agak lain pun ya. Jadi gitu ya, dipakai bajunya itu, ya kan? Nah, oke ya. Nah, dia mendatangkan kefakiran walaupun tidak sampai kepada dosa. So angin nanti randu obatnya ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh tapi di masjid udah ngaji, boleh? Yang penting belum azan. Yang penting belum azan. Siap Mbak Ket. Aku bercanda saja. Iya. Yang penting belum azan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, mau pakai baju harus disuruh. Iya, siap. Ustazah, tunjukkan aku yang mana Mbak Lulu? Ya, oke. Pakai iklan ya. Tunjukkan aku cara apa nih? Oh, sujud syukur boleh. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita itu semacam mendapatkan sebuah nikmat kayak gitu guys. Ya, misalnya kita dapat kabar nih, hey, Hiup, kamu naik jabatan loh, langsung sujud. Nah, langsung sujud.
cus, enggak cus sih bacaannya, biasa aja sujud. Baca ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu. Tapi aku kan selalu nih sepakat nih sama teman-teman, ngajak teman-teman untuk bisa sujud syukur di setiap habis sholat. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah ya. Lagi haid baca Yasin di HP nggak apa-apa. Ustazah, apakah qobliyah subuh sesudah azan subuh? Ya, semua qobliyah subuh itu semua sholat qobliyah itu adalah setelah azan. Tiap hari kah live-nya? Ya, tiap hari kita 5 sesi. Udah kayak minum obat ya. 5 sesi ya. Oke. Ustazah, aktifkan aja notifikasinya. Yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sujud tilawah kalau ngajinya di meja yang tinggi. Nggak apa-apa, kita kan lagi baca Quran nih. Ya kan? Lalu kemudian nampak ada tanda sejadah. Berarti kita mesti sujud tilawah, ya kan? Letakkan Qurannya lalu sujud di bawah. Nggak ada masalah. Iya. Oke. Apa hukumnya sholat subuh kesiangan tapi tetap qobliyah? Bisa qobliyah walaupun kesiangan, yang penting masih ada waktu subuhnya. Misalnya azan subuh jam 4 lewat 40 menit. Teman-teman bangunnya baru jam 5. Jam 5 bisa qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Nggak apa-apa. It's okay. Ustazah, oke. Live jam berapa aja? Live terus. Tadi kita live sesi pertama jam 6 lewat 15 sampai jam 8. Ini sesi kedua ya, sampai jam 10. Nanti live lagi jam 10.30, tapi itu nanti kajian kita. Jam 10.30 kajian ya. Ustazah, kalau sholatnya nggak tepat waktu, kita tetap pakai qobliyah dan ba'diyah ya? Boleh, selagi masih ada waktu sholatnya. Oke, coba aku jelasin pelan-pelan ya. Nah, pengumuman, kita pengumuman guys. Pengumuman, nah mana mikrofon aku ya? Tak kemana-mana remote AC guys. Oke, pengumuman, aku jelaskan sholat rawatib ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Jadi begini guys, rawatib, qobliyah, dan ba'diyah itu kan yang sunnah muakkadnya ada beberapa. Coba diingat-ingat ya. 2 rakaat sebelum subuh. Nah ya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Oke. Terbalik. Ulang. Cut. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya. Oke. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dan semua jenis sholat yang aku bacakan tadi bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Oke, nah Ustazah masih ingat nggak Ana minta foto? Yang mana? Iya, ingatlah ya, yang minta foto ingat. Nah. Banyak ya guys. Yang mana mbak? Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Yang mana? Tidak foto. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah saya mu'alaf, mohon bimbingannya. Sama-sama kita belajar bersama di akun ini ya guys. Iya siap ya. Oke gitu ya.
Oke, Ustazah, apa bisa sholat taubat dikhususkan untuk orang tua yang meninggal? Boleh, nggak ada. Nggak bisa, nggak bisa. Sholat taubat nggak bisa. Sholat taubat tuh kita yang memohon ampun. Yang kerudung hijau, oh, yang anak kecil ya. Oke, di antara ibu-ibu ada satu adik-adik yang deketin aku, minta foto Ustazah. Ya kan karena beda generasi, oke lah ya kan. Nah, itu ya, adik-adik yang masih SSD ya kali ya. SMP ya, siap, siap, siap. Oke, Ustazah, 40 hari. Yang penting tidak ada kepercayaan di dalamnya. Ya, kalau nggak tahlilan nanti mayatnya terganggu. Kalau nggak tahlilan nanti ininya terganggu. Yang penting nggak ada itunya. Ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya trimat menghilangkan di rambut kaki dan ketiak? Ketiak boleh dihilangkan, rambut kaki nggak boleh ya. Oke, sebentar ya. Siap Pak Iwan ya. Suami sebentar ya. Kenapa asar nggak ada? Asar ada. Sebelum asar ada qobliyah. Sebelum maghrib ada qobliyah. Sebelum isya ada qobliyah. Tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Ada, tapi dia tidak sunnah qobliyah, dia tidak sunnah muakkad, dia hanya sunnah biasa. Tapi boleh dikerjakan ya. Ustazah, oke, sulam alis nggak boleh ya, sulam alis nggak boleh. Tapi kalau sekedar sisir dan pensil boleh ya. Apa boleh ngambil uang di HP suami, di duit dompet suami tergantung. Kalau suaminya pelit boleh. Ya, kalau suaminya nggak pelit nggak boleh. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, betul. Ya Rasulullah, suamiku pelit. Ya, maka Rasulullah berkata, kau boleh ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuanmu illa qalil, secukupnya ya. Oke, madu baru sampai langsung diminum. Iya dong, minum deh. Coba deh, enak madunya. Coba ya pakai air putih hangat, mantap ya. Ustazah, oke, memasakkan suami yang tidak puasa. Kalau puasa sunnah nggak apa-apa. Kita Senin Kamis, suaminya nggak Senin Kamis, masakan. Tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh, kecuali kalau suaminya sakit. Karena suaminya wajib puasa. Kalau kita puasa Ramadan, suaminya nggak puasa, kita masakkan padahal dia sehat, berarti kita saling bertolong-menolong dalam keburukan. Nggak boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Jadi ngeri setelah tahu hukum anak bawa pacar ke rumah. Pacaran itu nggak boleh. Pacaran itu nggak boleh. Kalau kita membiarkan kita dayus. Sebagai orang tua tempat kita di neraka. Tapi yang penting kita udah ingatkan. Kalau dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Lepaskan diri kita untuk tidak membiarkannya dulu aja. Gitu ya. Mbak pemilik hati Aji boleh ke DM aja ya. Sekarang nanti tim aku baca. Ustazah, oke, sebentar ya. Gimana cara melunasi hutang tapi kita tidak tahu orangnya tuh di mana? Yang pertama cari ahli warisnya. Yang kedua, kalau dia nggak ada juga, ganti dengan sedekah ya. Ganti dengan sedekah ya. Ya, pacaran nggak boleh, ta'aruf boleh. Betul. Ustazah, kalau suami suka ungkit gaji, apakah itu dinamakan tidak ikhlas? Ya, biarkan. Itu menjadi bagian urusan dia. Karena qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adha. Ya, tidak usah memberi, lebih baik daripada memberi tapi menyebut-nyebutnya. Sementara itu adalah bagian dari bagian dari kewajibannya, ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar. Istri terpaksa ninggalin rumah karena kalau bertahan berantem, istri nggak boleh ninggalin rumah. Ya, istri tidak bisa ninggalkan rumah, nanti nusyuz. Kalau mau suaminya yang ninggalin, ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ya, tumak ninah itu coba baca rukun sholat. Sujud dengan tumak ninah. Ruku dengan tumak ninah. Ya, Ustazah, sahkah sholat kita menahan buang angin? Dalam fiqih sunnah Said Sabiq dijelaskan makruh. Ya, boleh tapi
ini qobliyah zuhur 4 rakaat langsung, bukan 2 sebelum dan 2 setelah. Iya. Jadi qobliyah zuhur itu dianjurkan langsung 4 rakaat. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ya, memang seperti itu. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Tapi kalaupun mau qobliyahnya 2, cukup kok ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Suami nggak bisa apa-apa, tapi minta juga apa? Apa tuh maksudnya, Mbak? Suami nggak bisa apa-apa, tapi minta juga apa? Oke, sebentar ya. Suami susah bangun subuh, saya bangunkan karena saya mau tidak. Iya dong, yang penting kita udah bangunkan. Perkara dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita membangunkannya adalah menghindarkan dia dari dosa. Ya, oke. Alhamdulillah gurat darah ibuku turun. Oh iya dong, madu akasia ya. Nah, diminum terus madunya. Teman-teman yang belum beli madunya, kita ada waktu sedikit untuk madunya. Ya, kalau teman-teman kayak keputihan yang bikin sholatnya susah atau istihadah, ya. Istihadah itu adalah yang haidnya nggak teratur, atau kayak mbak yang tadi ya kayak darah tinggi, hipertensi, kolesterol, kemudian empedu, liver, itu madunya akasia. Nah, kalau mau beli madu beli hari ini karena tanggal 1 nanti kemungkinan harga normal ya. Ginjal akasia sebentar insya Allah. Apalagi lambung, akasia itu sebentar insya Allah. Rambutan tulangku enakan tuh, masya Allah. Akasia rambutan nanti boleh tunggu ya. Nah, ke Batam seluruh Indonesia bisa. Ya, rata-rata madu kita itu terco 1 ton lebih setiap harinya. Ya, datang bulanku lancar. Oh ya, itu akasia ya. Darah putih tinggi boleh ke akasia. Diabetes itu ke akasia. Oke, akasia itu bagus ya guys. Diabetes jemaahku dari 200 ke 85 ya. Tuh, alergi randu ya. Tuh, benjolanku berkurang pakai akasia. Nah, akasia itu guys, dia madu yang udah aku spill 2 tahun. Dan madu akasia itu 1 kilonya cuma 89.000 1 kilo. Dan pagi ini harganya turun. Nanti kalau beli 2 aku turunin harganya. Madu kita itu udah tercor ratusan ton. Dan madu itu dia tidak masuk toko. Jadi dari petaninya saring, packing, kirim. Jadi madu hutan seger. Dan kemudian harganya terjangkau karena kita langsung dapat dari tangan pertama. Nah, yang mau madu, bismillahirrahmanirrahim, aku spill buruan aja karena kita mau kajian ya. Nah, ini dia madu akasianya tuh. Mantap ya, warnanya hitam guys. Madu akasia ini kalau beli 2 kilo harganya terjangkau. Tapi aku coba jelasin dulu bagi teman-teman yang mau pesan lagi, bismillah ya. Madunya enak, nggak perlu khawatir. Aku ulang ya, akasia. Akasia ini adalah diabetes. Ya, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, promil, ada yang udah lahiran anaknya, bumil, jantung, ginjal, atau stamina doang akasia. Aku minum akasia, stamina doang akasia ya, bismillah ya. Yang gak ada masalah apa akasia. Yang mau beli 1 aku munculkan. Kalau mau beli 2 nanti harganya kita ambiarin ya. Harganya lagi murah. Sama kayak tadi pagi kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. 89.000 1 kg madu. Langsung COD. Sekarang harganya promo. Coba aja cek, nggak percaya. Coba ya, mantap ya guys. Berapa harganya? Kalau beli 2 nanti lebih murah lagi ya. Kalau beli 1 dulu nih, berapa? 79.000 aja, langsung COD. Ini harga bagus, 10 hari terakhir ini harga bagus akasia ya. Bismillah, langsung COD. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, kopi boleh, saat haid boleh, bumil boleh, gula akasia. Yang mau beli 2 siap-siap, jangan beli dulu ya kalau pengen beli 2.
Oke, botolnya menggelembung ini karena gas dari enzim diastase dari perut lebahnya. Karena madu itu ada gas, ya makanya dia pakai kilo, kayak gas 1 kilo, 2 kilo. Dia bukan air, ya dia madu, dia ada massa. Jadi kalau dia menggelembung itu tanda asli ya. Tuh kan, wow, 79 waktu aku beli 86 ya. Iya, ini lagi turun nih, ini lagi turun. Semua orang juga tahu kalau ini lagi turun banget. Fokus, yang mau 2 siap-siap. Yuk aku jelasin ya. Akasia yang mau 2 fokus. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Setelah minum akasia, benjolan saya mengempes padahal habis operasi. Itu kan benjolan akasia guys. Oke, yang jari tangan kaku nanti ya. Bismillah ya. Rambutan sebentar, akasia rambutan bentar. Oke, akasia beli 2 siap-siap ya. Ah, mantap harganya guys. Ku tengok ya. Nah, tunggu kejap ya. Nah, beli 2 harusnya 179.000. Sekarang berapa harganya? Coba tulis, tapi jangan beli dulu. Sekarang berapa harganya? Ketik. Ya, kolesterolku sudah aman. Mantap ya. Yang mau beli 2 udah muncul, berapa harganya? Jangan beli dulu. 148, 147. Aku turunin lagi ya. Langsung CO ya. 154 boleh. Tunggu ya. Tunggu 2 menit lagi ya. 1 menit lagi lah. Aku turunin ya. Langsung gercep CO guys. Ini harga memang bener-bener bagus guys. Ya, tunggu sebentar ya. Langsung gercep CO 2 kg madu. Belum lagi ya. Nah, kita turunin harganya. Jadi kalau beli 2 tuh lebih hemat ya guys. Kalau 147 nggak sampai 75.000 1 kilo. Dan ini masih bisa aku turunin. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Nah, cara minumnya gimana? 10 detik lagi. Cara minumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Udah aku turunkan guys. Langsung COD. Nah, enggak 148. Enggak. Di bawah itu harganya. Dah. Mau beli 2 aku, siapku. Tuh. Nah, 140 berapa itu? Rendah kali harganya guys, rendah banget itu. Udah beli deh. Ya walaupun ada ongkir nggak jadi masalah guys. Harganya udah ambiar banget itu ya Allah ya. Langsung COD, nggak punya harga diri nih madu akasiaku. Jatuh banget di harganya ya. Oke, teman-teman beruntung yang beli pagi ini. Semua kita tahu berapa harga akasia sebenarnya. Kalau harga segini udah mantep banget. Saranku beli 2 deh. Oke ya. Waktunya terbatas. Hanya 14 menit lagi aja. Karena setiap live kita cuma sediakan 14 menit untuk promo bundling ya. Saraf kejepit nanti ya, punggung pinggang nanti ya. Fokus ya, akasia ya. Oke, nanti ya, akasia rambutan sebentar ya. Oke, akasia ya, fokus. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, nanti akasia randu ya, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil. Jawa Timur berapa hari? Madunya aja dari Pati, deket kok. Pesan aja dulu ya, aku ulang ya. Akasia ini adalah, ya akasia rambutan sebentar. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ya, campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Madunya enak, harganya mantep. 5 menit lagi aku akasia rambutan. Yang mau akasia rambutan bertahan karena harganya lagi bagus ya. Oke, akasia udah ada di etalase paling bawah ya, etalase bawah ya. Pokoknya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam.
Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Rasanya enak, coba. Rasanya enak banget ya, mantep ya. Kolesterol asam lambungku udah nggak pernah kambuh lagi. Tuh, Masya Allah. Batuk empedu, akasia. Keputihan, udah akasia. Coba di akasia nih, mantep madunya. Keputihan akasia, udah selesai lah itu ya. Bismillah ya. Oke, ada yang mau akasia rambutan? Kalau ada, tulis ada. Kalau nggak ada, kita skip. Ada yang akasia rambutan nggak? Rambutan itu kayak pegel-pegel, kesemutan, nyeri sendi, lutut copot, pinggang copot, kesemutan, saraf kejepit, rematik. Ada ya. Oke. Harganya lagi bagus. Coba ya. Nah, aku liatin ya akasia rambutan ya. Rambutan itu kalau beli satu harga mahal. Ya, karena dia lagi tinggi harganya, lagi banyak gaya dia. Tapi hari ini kalau beli dua akasia rambutan harga bagus. Kalau nggak bagus biasanya aku nggak munculin etalasenya ya. Fokus, yuk kita ke akasia rambutan. Nah, kalau ini dua madu sepasang tapi dia belum ijab kabul. Dia belum nikah jadi minumnya tetap nggak boleh digabung. Jadi pagi akasia malam rambutan ya. Oke. 166 kalau plus ongkir gas aja Mbak ya. Aku jelasin dulu satu-satu akasia dulu nih. Ini dia. Akasia ini adalah diabetes kan, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjola, empedu, liver, hepatitis, akasia. Oke, perhatikan, aku mau ke rambutan. Kalau mau beli akasia rambutan, beli dua-duanya, ini harga lagi ambiar banget. Aku ingin buktiin rambutan ini harganya cukup tinggi sih kalau beli satu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Coba kita lihat ya, rambutan ini yang teman-teman cari kan, yang sudah senja kan, usia-usia senja. Nah, ini dia rambutan. 87.000 ini lumayan. Kalau mau beli satu boleh. Sebenarnya 98.000. Tapi beli dua aja guys. Rekomendasi aku beli dua. Aku jelasin rambutan warna biru ya. Ini dia aku sematkan di bawah. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang. Tuh, darah tinggiku stabil, enak madunya. Masya Allah ya. Wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, ya tulang, kebas-kebas, kram, bangun tidur, tumit nggak enak, duduk antara dua sujud nggak bisa ditekuk. Ini rambutan guys. Ya, jadi gini guys, daripada beli satu guys, bagus beli dua guys. Untuk pagi ini sih ya. Misalnya teman-teman diabetes juga, tulang, tumit, lutut juga, hipertensi juga, kemudian pengapuran encok pegelinu juga, rematik juga, varises juga, asam urat juga, beli dua guys. Aku coba liatin harganya. Akasia rambutan itu beli dua harga bagus ya. Harusnya dua 189.000. Sekarang berapa harganya? Tuh, coba cek. Tuh, mantep guys. Udah langsung beli guys. Mantap. Ya, sakit pinggangku, ibuku udah sembuh. Tuh, Masya Allah ya. Tuh, berapa harganya? 148.000. Udah, beli guys. Beli. Akasia rambutan. Tuh, langsung COD udah. Akasia rambutan harga bagus. Ya, sebenarnya akasia rambutan ini sekarang lagi mahal ini. Karena rambutan ini 98.000 harga awalnya. Ya, oke, langsung COD 148.000 2 kilo akasia dan rambutan. Cara minumnya nanti pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan. Satu paket 2 jenis madu. Ya, setiap paket 2 jenis madu ya. Nah, langsung COD ya guys. Oke, akasia dan rambutan sepasang itu di bawah tuh. Etalase 1. Akasia rambutan etalase 1. Akasia rambutan etalase 1. Langsung COD ya. Oke, ya, diminum madunya. Siang ini kita kirim langsung. Kita kirim 3 kali sehari ya. Kita kirim 3 kali sehari ya. Oke.
Oke ya. Nah, yuk akasia rambutan. Mantap kan? Nah, langsung COD guys. Ini mantap nih akasia rambutan. Akasia randu sebentar ya. Nah, akasia rambutan itu cara minumnya pagi akasia, malam rambutan. Mau pesan akasia rambutan tuh di bawah nih kan ada nih. Nih di bawah nih ya. Di bawah handphonenya guys ya. Langsung COD ya. Beli 2 lebih murah. Akasia rambutan. Ongkir nggak ada masalah mbak. Ongkir tuh nggak ada masalah. Karena kalau teman-teman beli di harga yang cukup tinggi, lebih tinggi lagi nanti harganya. Tuh, alhamdulillah dapat 142 tuh, masya Allah. Madu asli nggak ada expired guys. Madu asli nggak ada expired ya, teman-teman ya. Oke, yuk kita ulang ya. Saya sudah cowok yang keempat ustazah. Tuh, masya Allah ya. Nah, silakan ya. Teman-teman beli, iya. 2 sendok. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi. Kebas-kebas diabetes etalase 2 rambutan. Kebas-kebas diabetes etalase 2 rambutan. Skincare aku pakai Herbalife. Skincare aku pakai merek Herbalife ya. Oke, aku ulang pelan-pelan ya guys, akasia rambutan ya. Aku ulang pelan-pelan ya. Mau dua-duanya langsung COD. Sekarang harga bagus banget. Semua kita tahu kalau ini harga bagus kok. Ya, semua kita ngerti banget kalau ini harga bagus. Sayang kalau nggak dibeli ya. Oke, rambutan etalase 2 ya. Coba aku ulang pelan-pelan ya. Udah CO yang 10 ustazah, yang ke 10 kali itu, masya Allah ya kan. Oke, rahim akasia ya. Coba aku ulang pelan-pelan ya. Etalase 1 beli 2 lebih murah akasia dan rambutan. Nah ini dapatnya nanti 2 kg madu. Akasia dan rambutan ya. Nah kalau teman-teman mau beli satu-satu boleh banget ya. Oke, coba DM tokonya ya, Mbak Lucy ya, DM tokonya ya, akasia dan rambutan ya. Nah sekarang kita coba cek akasia ini dia. Oke, akasia kalau beli satu etalase paling bawah. Bismillah, aku udah coba 5 kali, mantap ya. Ya madunya semuanya mereknya Lavi, sama aja ya. Ini adalah akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Akasia rambutan etalase 1 ya. Tuh kan, nah ya kesemutanku udah berkurang, asam uratku udah nggak kambuhan. Tuh, masya Allah, diabetes akasia. Nah kalau rambutan ini dia warna biru. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang. Ya, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Ya, randu rambutan nggak ada. Kalau teman-teman mau beli 2, misalnya nih kanker juga, kanker tuh akasia etalase 4. Ya, kemudian pengapuran juga, hipertensi juga, tulang tumit lutut juga, beli 2 lebih murah etalase 1. Beli 2 lebih murah etalase 1, sayang nggak dibeli guys, sayang nggak dibeli guys, sayang nggak dibeli beneran deh, karena akasia rambutan tuh harganya oke banget ya, harganya oke banget ya teman-teman ya. Jadi akasia rambutan etalase 1 ya. Oke, akasia randu bentar lagi ya. Aku beli rambutan aja, silahkan. Rambutan aja etalase 2 harga juga lagi bagus ya. Asam uratku udah nggak kambuhan, masya Allah. Aku udah coba 12 kali zah, tuh masya Allah. Aku dapat 152, mantap. Harga hari ini jatuh kali, ya jatuh kali. Berapa kali diminum sehari? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oke ya. Aku
Aku ulang pelan-pelan ya guys. Aku ulang pelan-pelan ya. Aku ulang pelan-pelan ya. Oke, beli 2 lebih murah etalase 1. Sendi etalase 2 rambutan. Sendi etalase 2 rambutannya. Oke, nah dah aku coba pelan-pelan ya. Oke, aku ulang ya. Oke, akasia dan rambutan itu etalase 1. ISK rambutan etalase 2. Nah ya, etalase 2. Oke, akasia dan rambutan ini madu asli Mbak, tanpa campuran apapun, tanpa dimasak, ya, tanpa proses olah. Dia cuman proses saring, packing, kirim, ya. Oke, aku ulang ya, teman-teman ya. Fokus ya, bismillah ya. Beli 2 lebih murah etalase 1. Isinya adalah akasia dan rambutan. Kalau mau satu-satu silahkan. Nah, aku coba spill ya. Aku coba sematkan sambil teman-teman lihat. Tuh, langsung minum boleh ya. Itu dia akasia ya di bawah. Lagi murah juga. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi tanpa gula, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, Miom. Siap Mbak Ki, thank you ya. Oke, sekarang udah hilang kramnya tuh Mbak Susi. Rambutku biasanya rontok, sekarang udah meninggal tuh, Masya Allah ya. Oke, nah sebentar ya. Pesan 5 kali, aku udah pesan 5 kali tuh, Masya Allah ya. Oke, randu sebentar ya. Akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Madunya asli, langsung dari petaninya. Nggak usah khawatir, madunya mantep ya. Nah, kalau rambutan, ini dia etalase 2. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan. Pak ATU doang akasia. Kebas-kebas, kesemutan. Nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang. Ini ada tulang, tumit, lutut, pinggang. Bagus beli 2 guys. Kesehatan aja boleh semua madu. Siapa Mulyadi? Mantap ya. Oke, madu asli tanpa dicampur apapun, tenang aja. Kita nggak spill madu sebulan 2 bulan guys, tapi udah 2 tahun teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kualitasnya. Kanker mah akasia. Kanker mah akasia. Kanker mah akasia. Sekarang udah nggak kambuh, sekarang udah aman tuh, Masya Allah ya. Rambutan ada label warna merah. Kita nggak ada warna merah. Hati-hati ya teman-teman belinya di live aku atau di video. Nah, Hasma nanti randu, tunggu ya. Awet muda. Awet muda nggak ada. Sehat ada, awet muda susah. Nggak mau juga aku jual. Nanti banyak kali yang awet muda.
ya kan? Nah, nanti banyak sainganku. Ya, sehat ada, untuk sehat ada ya. Oke, aku ulang ya guys, aku ulang ya. Kesemutan rambutan, aku ulang ya. Jadi beli dua lebih murah etalase satu. Ya, akasia dan rambutan ya. Saya barusan CO rambutan, mantap. Vertigo akasia, promil akasia ini adalah diabetes. Ini dia ya. Hipertensi, kolesterol, asam urat. Nih Mbak Lina, akasia Mbak Lina, itu harga lagi bagus. Asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Saya udah beli madunya 15 kali itu. Masya Allah ya, 15 kali guys ya. Ho ho ho.